Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk modul kedua, konfigurasi domain name system atau disebut dengan DNS. Kita menggunakan sistem operasi Debian 9, yang nanti kita akan jadikan dia sebagai server DNS. Domain name system yaitu atau DNS yaitu mengubah dari IP address ke nama domain yang bisa kita ingat. Misalkan alamat server IP-nya 192.168.10.3. Alamat ini akan kita jadikan nama domainnya adalah umritif.log. Kenapa saya menggunakan log? Log ini artinya lokal. Langsung saja kita implementasikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tolong ikutin langkah-langkah dengan seksama, teliti, dan cermat agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, kita akan menginstal Debian Server 9 ini dengan hostname-nya DNS Server. Langsung saja kita implementasikan. Nah, sebelum itu kita harus kita harus mikrotiknya, gateway-nya harus hidup. Jadi sistem operasinya harus kita hidupkan. Terus yang kedua, kita akan masuk ke instalasi Debian dengan klik new, kita buat Debian DNS server. Nah, type-nya Linux, versi 64, Debian 64 bit. Nah, jadi di sini untuk versi 64 bit, kalau sisi operasi yang kalian pakai adalah 64 bit, berarti kita menggunakan yang 64 bit. Tapi kalau yang 32 bit, kita menggunakan sisi operasi yang 32 bit. Nah, Debian 9 ini dapat kalian download di kambing, ya, di kambing.ui.ac.id, pilih ISO, terus enter. Kita ambil pilih Debian ya. Terus kita pilih 9.7.0. Nah, biasanya yang i386 ini adalah yang 32 bit. Yang AMD 64 yaitu dia 64 bit. Dalam hal ini sisi operasi yang saya pakai adalah 64 bit. Kita pilih yang ISO DVD-nya. Kalau yang 32 bit, ambil yang 386 dan ambil juga dengan ISO DVD-nya. Dia satu DVD. Nah, begitu. Tapi biasanya server akan menggunakan 64 bit. Nah, jadi kalau komputer kalian atau laptop kalian atau PC kalian 32 bit ya silahkan, nggak masalah. Tinggal kalian download ketiga-tiganya image ini, ISO ini. Yang DVD 1 ini nanti akan kita untuk menginstall. Nah, besarnya filenya adalah 3 GB. Yang DVD 2 dan DVD 3 ini nanti adalah sebagai repository. Repository itu adalah kumpulan aplikasi-aplikasi untuk kebutuhan Debian. Nah, untuk 2 dan 3 itu besarannya 4 GB. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke VirtualBox tadi. Nah, sekarang kita nextkan saja. Jika sudah, kita nextkan saja. Nah, untuk memorinya kita sizekan dengan 1 GB atau 1024 MB. Jadi seperti itu, nextkan saja. Oke, di sini kita pilih di hard disk itu direkomendednya sebesar 8 GB. Ya udah, kita praktek. Karena kita praktek 8 GB ya. Terus pilih create virtual hard disk now. Pilih create-nya. Terus di sini ada FDI, hard disk file type-nya adalah FDI. Bukan FDI, VDI ya, VDI, virtual disk image. Tuh. Ada VMDK, bisa juga virtual mesin disk. Ini nanti biasanya menggunakan VMware gitu ya. Nah, kita menggunakan VDI. Next kan saja.
Di sini storage physical hard disknya kita buat aja dynamically allocated. Nextkan saja. Terus di sini untuk penyimpanan, file location untuk penyimpanan ini nanti bisa kalian letakkan di C user Debian server atau kalian pindahkan ke D atau ke E. Itu terserah kalian nanti. Oke. Nah, untuk hard disk sistem operasinya kita menggunakan 8 GB saja. Terus create. Oke, tercipta satu virtual sistem operasi di sini. Dalam hal ini kita menggunakan Debian. Oke, untuk selanjutnya kita harus setting. Ada dua pilihan setting di sini, boleh di sini. Nah, kita setting. Nah, di setting di sini ada dua sebenarnya langkahnya. Yang pertama adalah storage. Nah, kita akan pilih di lingkaran ini atau di piring ini, tanda plus. Kita pilih di mana DVD tadi yang kalian simpan. Jadi dalam hal ini saya menyimpan di F. Nah, sini kita ambil yang DVD 1 ya, bukan DVD 2, DVD 1 untuk penginstalan. Oke, kita open saja. Terus langkah kedua networknya, kita atur networknya. Untuk attach-to-nya kita pilih ke internal. Kenapa internal? Karena internal nanti dia akan koneksinya nanti di internal VirtualBox ini. Apapun yang ada di sistem operasi ini, yang internalnya dia akan saling berkomunikasi nanti. Salah satunya nanti di MikroTik. Nah, untuk promises mode-nya ini kita lakukan all aja. Oke. Terus oke kan? Nah, sampai di sini settingan VirtualBox sudah selesai, tinggal kita klik start. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan. Install menggunakan grafik dan install seperti biasa. Nah, pilih saja, terserah kalian mana yang nyaman, mau grafik atau install terserah. Jadi kalau saya sendiri menggunakan install saja. Enter. Di sini kita pilih select language-nya menggunakan English. Oke, kan aja di sini untuk select your location. Karena di sini tidak ada Indonesia. Mungkin di order ada ya. Cuma kita pilih aja di United States ya. Nanti United States, enter. Terus untuk keyboardnya American English saja. Oke, tunggu sampai nanti dia akan mengkonfigurasi networknya, kalau nggak salah ya. Ini configure dia networknya, kita pilih, kita continue saja. Nah, pilih di sini adalah do not, jangan dikonfigurasi dulu. Nanti kita konfigurasi di mana manual saja konfigurasinya. Oke, do not configure, enter. Selanjutnya di sini kita beri nama DNS, hostname-nya DNS server. Nah, di sini di aturan di introduction, kemarin hostname-nya kita menggunakan name dan nama server. Nah, itu kemarin ya. Nah, sekarang ini karena saya contohkan, ini saya menggunakan DNS server saja namanya. Kalau kalian nanti menggunakan name dan nama server. Jadi misalnya 17.04.700 DNS server. Jadi itu ya, name-nya dan nama servernya, DNS server. Oke, enter. Continue saja. Nah, di sini passwordnya 1. Oke. Kembali lagi kita mau verifikasi passwordnya tadi 1 juga, enter. Nah, di sini buat DNS server sama seperti tadi ya. Kalian menggunakan name dan nama server, DNS server misalnya ya. DNS server. Oke. Continue kayaknya username DNS server. Ini nanti username untuk login ya. DNS server. Oke. Di sini password yang 1 saja. Ulangi verifikasi password tadi. Oke, continue. Untuk configure the clock-nya nanti kita menggunakan STRN aja, nanti NTP aja nanti kita untuk choose untuk configure clock-nya.
Ini defaultkan saja restoran. Oke, masuk ke layar loading komponen. Nah, di sini kita membagi partisi. Untuk kita praktek saja, kita enterkan saja. Sebenarnya bisa manual kita baginya, tapi kita supaya dia cepat ini kita enterkan saja. Terus selanjutnya partition list-nya, select this to partition, enter saja. Terus untuk select for partition, partition scheme-nya nanti kalian oke kan saja. Terus sampai di sini, maka itu dia kan tadi 8, untuk swapnya 1 GB. Nah, untuk file sistemnya nanti hard disk slash itu menggunakan filenya seperti di Windows itu menggunakan C. Kalau di Linux dia crash slash ya, slash. Oke, finishkan saja. Oke, di sini hati-hati, jangan pilih no karena dia akan memilih no. Ya, kita pilih ke yes. Oke, enter. Tunggu sampai dia instalasi aplikasi servisnya nanti. Nah, di sini di layar instalasi the base system. Jadi dia menginstal base systemnya. Ya. Istilahnya di C-nya itu dia menginstal C-nya. Oke, di sini configure dpkg manager kita no-kan saja. Ya. Di sini configure dpkg manager juga no. Nah, dia akan select untuk software nanti aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini configure popularity contest ya, dan no kan saja, abaikan saja no. Nah, di sini kita pilih. Nah, cara memilih ini ada tanda bintang. Nah, untuk Debian Desktop Environment, kita tidak menggunakan Debian Desktop. Kita menggunakan teks agar supaya server kita ini ringan. Kalau kita menggunakan desktopnya seperti Windows ini ya. Windows ini. Itu agak berat servernya, kasihan servernya nantinya. Nah, kita untuk menghilangkan tanda bintang ini, kita menggunakan spasi. Gitu ya. Kalau memilih, spasi lagi. Jadi kalau kita menghilangkan tanda bintang, spasi lagi. Nah, untuk print server, itu kita tidak butuhkan, kita hilangkan tanda bintangnya. Nah, untuk SSH server itu kita pilih ya, karena butuh kita untuk nge-remote nantinya ya. Kita pilih. Berarti ada 2 bintang yang kita pilih, ada 2 pilihan yang kita buat di sini, SSH server dan standar system utilities. Nah, di sini continue saja. Sudah selesai ya, enter. Tunggu dia akan menginstal seluruh standar utility softwarenya. Oke, selesai. Nah, di sini tiba di layar instalasi grup. Nah, nanti kita lihatkan bagaimana. Karena kita instalasi grup, ya udah instalkan saja grupnya, saya install grup. Ya, nanti saya lihatkan apa itu grup nanti. Oke, yes. Nah, di sini untuk install the group bootloader on hard disk-nya kita pilih ke /dev di direktori dev ya. Slash itu direktori ya. Slash itu direktori. Direktori dev, di dalam direktori dev ada direktori SDA. Nah, itu enter saja. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini finish untuk instalasi. Oke, continue saja. Oke, ini yang dikatakan grup tadi. Nah, kita menginstal grupnya, yang grup tadi. Ya. Nah, kita pilih Debian GNU /Linux. Kita enter saja. Oke. Sampai di sini perlu kita ingat ya. Di sini ada 2 login. Yang pertama login sebagai root di Linux di Debian 9 ya. Ini login sebagai grup sebagai root atau sebagai hak penuh ya. Root itu hak penuh atau administrator, sebagai administrator.
atau sebagai user biasa. Nah, kalau di Ubuntu tuh biasanya dia nggak menggunakan ini, dia tidak pakai root, tapi langsung dia user biasa. Nanti kita pakai sudo untuk administratornya. Ya. Kalau dia root, kita pilih, kita ketikkan di sini root, root, password yang kita buat tadi, kita buat 1 ya, oke 1, enter. Nah, oke. Di sini yang menandakan root dia adalah yang membedakan user root dengan user biasa itu dia crash. Kalau root crash ya, nih kalian perhatikan itu kedip-kedip ada crash ya. Itu dia menandakan posisi kita pada root. Nah, kita apapun bisa mendelete, mau apa semua di dalam ini, bisa mengedit semuanya. Nah, kita sudah kasih hak akses penuh di sini. Nah, oke. Bagaimana dengan user? Nah, kita exit dulu. Nah, kembali ke DNS server login tadi. Nah, di sini kalau user sebagai user kita menggunakan username tadi. Berarti DNS server. Kalau kalian menggunakan name dan DNS server ya. Yang tadi 17.040.700 DNS server ya, itu dia ya. Nah, kita enter. Terus passwordnya 1 tadi. Nah, dia tanda dolar. Jadi kalau dia user biasa dia dolar. Nah, gitu. Tapi karena kita praktek, kita menggunakan root saja agar memudahkan nantinya. Ya. Root, enter, password 1. Oke. CD. Nah, di sini harus kalian pahami perintah-perintah Linux di sini. CD itu apa ya? Nanti kalian pelajari perintah-perintah Linux. Saya tidak membahas masalah perintah-perintah Linux, nanti kalian hafal saja perintah-perintah Linux. Sambil kalian coba, nanti kalian coba, kalian apa sih arti dari CD, CP, mkdir, nanti chmod ya, nanti itu kalian cari sendiri. Oke, kita clear. Jadi membersihkan layar, ini CD ini masuk ke directory sebelumnya. Jadi clear ini adalah menghapus layar. Jadi menghapus layar. Nah, kita cek. Nah, untuk membuat satu server, kita harus buat dulu alamatnya. Jadi harus kita konfigurasi networknya. Nah, di sini kita cek dulu networknya dengan mengetikkan IP addr enter. Nah, interface yang kita pakai di sini adalah np0s3 ya, di sini. Yang LO itu, yang satu itu, LO itu loopback atau localhost. Localhost IP-nya 127.0.0.1. Untuk yang IP servernya kita menggunakan nanti sesuai dengan introduction yang pertama di topologi pertama. Oke, kita clear lagi. Oke. Nah, untuk mengkonfigurasi network kita cukup memilih ya gini ya. Untuk Debian ini di keluarga Debian baik itu Ubuntu maupun Debian 9 apa semuanya itu menggunakan editor Nano. Jadi kalau misalnya kalau saya rasakan kalau saya di Windows itu biasanya menggunakan Notepad biasanya. Nah, tapi kalau di Debian untuk editornya Nano ya. Nah, Nano ini berfungsi untuk mengedit atau konfigurasi file-file yang ada di mengkonfigurasi file-file sistem ya. Oke. Ya, nanti kalian cari sendiri tentang Nano itu sendiri. Oke. Kita ketikkan Nano di network tadi, filenya berada pada directory /etc, directory etc. Di directory slash itu tadi saya bilang adalah directory ya. Di dalam directory etc ada network. Nah, network slashkan saja karena berhenti di K, karena ada dua nanti ini, ada network pakai S dan ada network yang pakai slash. Nah, kita slashkan saja.
Terus nanti kita ketikkan interface. Nah, gitu. Nah, ibaratkan kayak gini ya, di dalam folder etc di Windows ya, di folder etc ada namanya folder network. Nah, di dalam folder network ada namanya filenya adalah interface gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ntar, oke, kita pergi paling bawah, kita sisipkan NP0S3 tadi karena tidak ada IP address-nya ya. Kita buat scriptnya seperti ini, auto np 0s3 terus di sini nanti device ya, device ini interface ya, disingkat device np 0s3 terus inet networknya static bukan DCP ya. Oke, untuk kita beri alamatnya address ya 192.168.10.2. Kemarin lihat lagi ya, untuk ke server itu networknya 10 ya. Karena dia DNS, kita kasih dia IP 1.2 ya. Terus netmasknya karena kita menggunakan per 29 berarti 255 titik berapa? 248. Oke. Terus gateway-nya itu pintu menuju ke router tadi ya. Jadi kita ke server menuju router harus melewati pintu 192.168.10.1 di untuk ke server tadi ya. Kita mau ke router itu adalah pintu router tadi, gateway-nya router ke server ya, bukan gateway router ke klien, tapi gateway router ke server. Oke, jika sudah simpan. Oke, jika sudah simpan, Ctrl O ya, saya ulang lagi, Ctrl O ya. Di sini nih ada namanya, di bawah ada keterangannya file name to write. Jadi kita menyimpan. Apakah kita mau menyimpan ini? Oke, jika kita menyimpan, oke, enterkan saja. Oke, sudah tersimpan. Tinggal kita keluar dengan Ctrl X. Jadi Ctrl A dan Ctrl A untuk Ctrl O untuk menyimpan, Ctrl X untuk keluar. Jadi ingat lagi ya, Ctrl O untuk menyimpan dan Ctrl X untuk keluar dari editor ya. Oke, exit lupa, salah ya, tolong lagi, clear. Oke, kita clear ya, bukan exit, kita clear. Nah, sampai di sini kita konfigurasi network sudah selesai. Nah, kita konfigurasi host. Nah, host ini fungsinya nano lagi ya, kita menggunakan editor nano, kita mau edit file dari host. Host ini nanti gunanya akan kita pakai untuk hostnya apa ya, host ini ya bisa servernya apa, nama servernya ya, nama servernya. Oke, kita enter saja di directory etc. Di dalam directory etc ini ada namanya host, jadi oke, taruh aja, enter saja. Oke, di sini kita robah 127 yang paling bawah ya, paling bawah ini jangan diusik-usik yang paling yang di atas. Oke, kita robah di sini 192.168.10.2 karena DNS-nya kita menggunakan host yang kita gunakan ini nanti. Titik umbre.tif.log. Oke, DNS server. Tambahkan DNS server ya, berarti nama hostnya adalah DNS server. Oke, jika sudah selesai, simpan, Ctrl O, enter, terus keluar Ctrl X. Oke, clear lagi. Nah, untuk selanjutnya kita mengedit ya resolve-nya. Jadi domainnya, istilahnya DNS-nya ya. DNS-nya /etc, kita arahkan nanti DNS-nya kemana gitu. Selesai di directory etc, ITC
Di dalam directory etc itu ada namanya resolve. Kita buat sendiri ya filenya resolve titik conf ya, configure ya. Enter saja kalau jika sudah, enter saja. Oke, di sini kita buat name server. Name server itu 192.168.10.3 ya, untuk DNS servernya. Oke, DNS servernya, name server kita ya. Oke, kita simpan saja. Ctrl O dan enter, Ctrl X. Oke. Clear lagi, bukan exit tadi ya, clear. Oke, setelah kita selesai mengkonfigurasi network ya, tadi interface-nya sudah kita konfigurasi, hostnya sudah kita konfigurasi, resolve.conf-nya sudah kita konfigurasi. Nah, tinggal kita mau restart. Jadi kita harus merestart ya. Kalau kita mengkonfigurasi ini, kita wajib merestart ya. Kalau tidak, dia tidak akan apa yang kita buat, apa yang kita konfigurasi tadi tidak jalan. Lihat aja di sini ya, IP ADDR kan belum jalan ya, np0s3-nya tidak ada kan. Nah, oke, kita jalankan /etc etc ini titik ya, tab aja ya, supaya memudahkan kerja itu di tab. Jadi kenapa di tab? Supaya tidak terjadi kesalahan. Sama kayak tadi ya. Misalnya nano, tab aja nan tab ya. /et tab saja ya. Terus netway tab saja ya. Terus slash untuk enter, ketik aja inter ya. int tab. Nah, dia akan supaya tidak terjadi kesalahan gitu ya, gitu. Nah, untuk menjalankannya kita harus restart dulu jaringannya, /etc directory etc ini titik di network tab restart ya, gitu ya, enter. Oke, jika sudah oke, kita cek ya IP-nya, IP ADDR. Oke, enter. Oke, nah di sini sudah terbuat DNP 0S3-nya 192.168.10.2/29 ya, dengan broadcast-nya 192.168.10.7 gitu ya. Nah, sekarang kita coba clear, kita coba ping ke gateway-nya si Mikrotik ini, apakah dia saling terhubung ya. Di sini IP address, di sini ada 10.1 ya. Nah, satu tadi sudah dipakai, ini disebut dengan gateway. Jadi server gateway-nya, gateway server apapun server itu gateway-nya perginya 10.1 karena kita peruntukan 192.168.10 di network 10 itu gateway-nya dia server ya. Oke, kita tes ping 192.168.10.1 ya, kita ping, enter. Oke, terhubung ya. Nah, kita terhubung. Nah, kita cek di Mikrotiknya ya, apakah ini terhubung atau tidak. Ping 192.168.10.2 ya kan tadi ya, enter. Oke, sudah saling berkomunikasi. Sampai di sini sudah networknya sudah saling berkomunikasi. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengatur networknya. Nah, langsung langkah kedua kita akan ikutin aja nanti di ini ya. Nah, langkah kedua kita mengkonfigurasi DNS server. Oke, untuk DNS server kita menggunakan aplikasinya bin9 dengan masukkan DVD1 dan DVD2 dan DVD1. Nah, kalian lihat di sini, kita praktekin aja langsung. Oke, sebelumnya kita akan masukin CD DVD2.
Oke, kita lihat di sini di piringan hitam di sini. Di bawah ini kan tadi warna biru ya. Sekarang kita aktifkan. Nah, kita aktifkan dengan klik kanan atau bisa juga dengan device, optic device, ambil yang primary ya, ID primary. Kita mau masukin DVD 1 lagi ya. Kita aktifkan DVD 2. Kita mau aktifkan DVD 2. Oke. Ada ID primary master. Nah, choice pilih, ambil di DVD 2. Nih ya, ambil di DVD 2 yang kita download tadi ya. Oke, open saja. Oke, open. Nah, ini akan menyala seperti ini, warna biru. Tadi buram ya. Sekarang biru. Nah, sekarang tinggal kita apt, kita add dulu CD-ROM-nya. Tinggal add. Nah, perintahnya adalah apt min CD-ROM spasi add. Ingat ya, di mana spasi tidak pakai spasi. Ini sangat sensitif masalah ini. Oke, kita install apt min CD-ROM add. Oke, kita enter saja. Oke, udah masuk dia ke binary, DVD binary 2 ya. Oke, sudah selesai. Kita tinggal menginstal, clear lagi ya. Kita tinggal menginstal apt min get. Perintahnya untuk menginstal adalah apt min get install. Jadi nanti dia perintah ini akan kita metadata dari Debian server ini, dia secara apa, source listnya dia akan mencari DVD dulu, nanti akan mencari source list link, jadi ada webnya, jadi bisa ini guna kalau ini dia bisa update di webnya dan juga bisa di DVD-nya. Jadi dalam hal ini kita menggunakan DVD saja, tidak menggunakan web ya. Dan DNS nanti ya, bin 9 dulu ya. Kita coba enter. Oke. Tiba di sini yeskan saja. Oke. Nah, di sini kita disuruh masukin DVD 1 lagi. Lagi device, optical driver, terus primary master ya. Choice, ambil DVD 1. Oke. Di sini ada keterangan force mount aja, force unmount aja. Oke, jika sudah enter. Oke, dia akan menginstal. Nah, di sini kita balik lagi disuruh ke DVD 2. Oke, kita ikutin aja langkahnya ya, ikutin langkahnya. Optical device lagi, ambil dari primary master, choice lagi, ambil DVD 1. DVD 2 ya, DVD 2 open. Force unmount lagi keterangannya. Oke, enter. Tunggu sampai dia selesai untuk menginstal. Oke, sampai di sini instalasi sudah selesai. Tinggal kita clear ya. Tinggal kita mengkonfig DNS-nya. Langkah pertama yang kita konfigurasi adalah file master dari DNS itu sendiri. Yang kedua nanti ada forward DNS, ada nanti reverse DNS-nya. Nah, kalau masternya itu kita mendaftarkan nama domain kita apa gitu. Jadi kalau itu ya, untuk forward itu berarti dari mencantumkan service apa saja yang kita akan jadikan dia sebagai domain. Ya, nanti dalam hal ini www ya, port 80 ya websitenya nanti. Nah, kalau reverse dari IP ke nama domain, jadi seperti reverse ya keterangannya. Nah, kita edit dia dengan nano slash directory etc ya, bin ketikkan aja, dia nggak bisa di apa ya, nggak bisa di tab, slash directory, bukan slash ya, directory named .conf ya. Kalau kalian lihat tab 2 kali nanti akan melihat nama file-filenya ya, kalau tab 2 kali gitu. Nah, kita pergi ke default minzone ya. Nah, ini dia filenya ya. Oke, kita konfigurasi file masternya dulu. Oke, enter.
Nah, di sini kita sisipkan di bawah zone localhost. Berarti kita sisipkan dua ya di sini ya. Yang pertama kita buat dulu nama domainnya. Umbri titik log ya. Umbritif ya. Umbritif titik log. Kita daftarkan dulu ya. Ya. Kurawa type master, ikutin aja ya, type master slash, nanti kalian buat filenya, ikutin aja ya perintahnya, slash etc slash kita mengedit deh ya, ini kita mengedit file slash etc di bin di directory etc, di directory bin kita simpan nanti file masternya di etc bin, namanya umbri db titik umbri titik log, nggak usah ya, seperti itu aja, db titik umbri. Oke. Nah, untuk alamatnya adalah terbalik ya, alamat di sini terbalik, berarti di 10 zone dulu ya, zone. Zone di sini kita buat 10.168 terbalik ya, 192 titik in min addr titik arpa. Oke, di sini type master, kita letakkan filenya di slash etc directory etc di bin, terus kita buat db titik 192, nah ya, nanti ini filenya ya, file barunya ya. Terus di sini slash kurung kurawa titik 2. Nah, sampai di sini. Nah, di sini supaya tidak terjadi kesalahan, coba cek lagi ya, coba cek betul nggak ya. Terkadang kita salah typo di pengetikan atau salah pengetikan, bisa nanti ini tidak jalan DNS-nya. Nah, nanti bingung di mana salahnya ya. Nah, di sini harus hati-hati, lihat betul mana yang salahnya ya. Oke, jika sudah selesai, simpan Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Oke, clear. Oke, nah sekarang tinggal kita file master sudah. Nah, sekarang kita forward dan reverse. Nah, forward dan reverse cukup kita mengambil file yang sudah ada. Jadi cp ini perintah untuk mengcopy slash di directory etc bin slash db titik, kalau dia umbri tadi berarti kita ngambil lokal, kita kopikan lokalnya ya, terus kopikan di slash directory etc di bin ya, namanya tadi ya umbri ya, db titik umbri tif ya, betul ya, umbri tif ya, umbri tif ya, kalau nggak umbri tif. Oke, coba kita cek nanti ya. Oke, kita buat seperti ini dulu, cp umbritif. Yang kedua 192 ya, 127 ya, tuh db 127. Oke, seperti itu kira-kira. Jika sudah selesai, kita clear, kita cek tadi file master, saya lupa tadi apakah di umbritif atau di umbri. Bin panahkan ke atas ya untuk mencari perintah yang sebelumnya ya. Nah, ini di full zone ya. Oke, berarti umbri ya. Kita rubah umbritif ya. Umbritif. Oke, ini yang 192 tadi ya. Oke, simpan enter, Ctrl X ya. Clear. Oke. Untuk pertama kita konfigurasi dulu file di forward ya, dengan ketikan nano slash etc directory etc bin ya,
slash db titik umbritif ya, enter. Nah itu ya, dia mengcopy tadi ya, kita kopikan tadi file lokal ya supaya tidak capek buat ini ya, itu maksudnya. Oke, umbritif titik log ya, localhost-nya ganti dengan umbritif titik log umbritif titik log ya. Di bawah ini localhost kita ganti umbritif titik log ya. Di sini kita buat, kita lihat langsung 192.168.10.2 ya. Sini 192.168.10.3. Nah, di sini kita service-nya nanti yang titik 3 ini menggunakan www ya. Nah, kenapa IP-nya beda? Karena nanti di web server kita menggunakan IP 10.3. Jadi nanti servernya kita buat sendiri. Untuk web servernya dengan alamat servernya adalah 10.3, maka itu harus dibuat 10.3. Oke, jika sudah selesai, simpan Ctrl O, enter Ctrl X. Nah, clear lagi. Oke, kita edit lagi untuk forward dan untuk reverse ya, untuk reverse. Sudah set di directory etc. Panakan aja ke atas bisa juga ya, umbritif 192 ya, 192. Jadi umbritif db titik umbritif, sekarang db titik 192. Oke, enter. Nah, di sini kita localhost kita rubah semuanya menjadi umbritif.log, umbritif.log, umbritif.log. umbritif.log add in IP-nya 192.168.10.2. Oke, di sini kita buat umbritif.log. Ingat ya, ada titik di sini ya, ada titik. Nah, untuk di sini kita rubah IP-nya karena sudah terbuat tadi, kita buat 2 ya. 192 tadi kan kita buat di masternya tadi 10.168.192 kan tinggal 2-nya ya untuk alamat IP-nya. Nah, di sini kita buat. Oke, yang di bawah ini bukan 2 ya, tapi 3 untuk servernya. 3 ya. Oke, ptr www.umbritif.log titik ya. Angka tidak menggunakan titik, tapi huruf menggunakan titik ya, itu intinya. Restart dulu aplikasi bin 9 ya, /dtc ini titik bin 9. Ingat tadi ya, pakai tab ya, pakai tab supaya tidak terjadi kesalahan. Restart ya, enter. Nah, di sini sudah oke. Kita cek dengan NSLOOKUP. Oh, di sini belum NSLOOKUP belum ya, kita tab tidak bisa. Nah, caranya adalah kita menginstal kembali utilist-nya, wt-main-get. Saya lupa tadi menginstal DNS utilist-nya. wt-main-get DNS utility-nya ya, DNS utility-nya itu maksudnya ya. Terus enter, wt-main-get install-nya lupa. Install DNS. Oke. Nah, kita disuruh masuk DVD 1 ya. Ternyata aplikasi DNS utilities-nya di DVD 1. Oke, choice. Ambil DVD 1, open. Postman lagi. Oke, enter. Enter lagi. Belum masuk ya tadi ya. Oke, sudah selesai. Nah, clear. Kita NSLOOKUP. Nah, NSLOOKUP-nya di tab aja ya, NSL lookup ya, di tab NSL tab ya, lookup 192. Kita cek 192.168.2 apakah dia ada atau enggak.
Oke, ada ternyata ya. Sampai di sini sudah selesai sebenarnya ya. Servernya 10.2, 2.10.192 ada 6 umbritif. Nah, kita panahkan ke atas. Kita ketikkan yang 3 www tadi untuk websitenya www ya. Enter. Nah, terdaftar lagi ya. Dia terdaftar di servernya 10.2 tapi IP-nya di 3.10. Oke, umbritif dalam. Nah, kita coba ping ya. Kita coba ping 192.168.10 bukan ping umbritif.log. Oke, ping. Oke. Sampai di sini sudah reply. Ini kemungkinan yang untuk websitenya tidak nge-reply ya, karena kita belum buat IP 10.3 umbritif.log. Nggak ada ya, tapi tidak terbaca ping www umbritif destination Thunderbird karena tidak ada katanya 10.3 karena kita belum buat ya, buat servernya kita belum buat. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk modul kedua ya. Untuk modul kedua sudah selesai. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.